Hai kids, sebelum kita mulai Cici mau tanya nih, kalian itu kelas Pratama 2, Pratama 3 atau Madya? Kalau kalian salah satunya, kalian langsung masuk ke Zoom aja ya. Ini linknya Cici udah taruh di sini, tiny.cc/zoom terus kelas kalian, Pratama 2, Pratama 3 atau Madya. Dan passwordnya ini kalian harus hafal-hafalin nih passwordnya, karena nanti masuk harus pakai password. Sampai ketemu di Zoom ya sama cici-cicinya. Dadah! Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online pagi ini. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua kan? Ada sukacitanya? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, kita sama-sama mau tutup mata, lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyediakan kami pagi yang indah hari ini. Dan sekarang kami akan memulai ibadah kebaktian kami pagi. Kiranya Tuhan memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, ini Cici Yosalmi. Tahu nggak kenapa kita harus berterima kasih sama Tuhan?
Karena Tuhan itu sangat baik. Jika kita percaya kepadanya, kita bisa loh merasakan bahwa Tuhan benar-benar sungguh baik buat kita. Yuk kita nyanyikan lagi sekali lagi lagunya. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhannya, kita bersatu di dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama beribadah kepadamu ya Bapa. Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Kau yang berkati lidah bibir hamba-Mu, Kau yang berkati hati-hati anak-anak-Mu ya Bapa, agar dapat mendengar dan dapat meremakan setiap firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Cici akan cerita tentang Yesus adalah Raja yang dijanjikan. Nah, menurut kalian semua, apa sih dari maksudnya itu Yesus adalah Raja yang dijanjikan? Apa ya? Yuk coba kita buka Alkitabnya di Mika 5 ayat 1. Yuk, si bacain ya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, pada kitab tersebut, Nabi Mika itu bilang kalau Allah akan mengutus seseorang yang istimewa. Nah, seseorang itu adalah penguasa yang berasal dari Bethlehem. Nah, dia itu juga sudah ada bahkan sebelum dia ada sebagai seorang bayi. Kira-kira kalian udah tahu belum siapa yang Cici maksud? Ya, benar banget. Itu adalah Yesus Kristus Juru Selamat, Raja yang akan memerintah kita selama-lamanya.
Lama kemudian Allah pun menepati janjinya dan Yesus lahir di Bethlehem. Nah, Ci sekarang mau nanya, siapa yang menyembah Yesus pada saat dia di palungan? Ya, benar banget. Itu adalah para gembala. Sekarang Ci mau nanya lagi nih, siapa yang menyembah Raja Muda itu pada saat di Bait Allah? Benar, itu adalah Simeon dan Hana. Nah, sekarang Cici akan cerita tentang orang-orang Majus yang datang menyembah Yesus pada saat di palungan. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih orang-orang Majus ini berasal dari mana? Atau mungkin dari barat, dari timur, selatan, utara, barat daya, barat laut, timur laut, tenggara. Mereka itu datang dari timur. Nah, mereka itu menempuh perjalanan yang sangat panjang sampai mereka datang di Yerusalem. Ci, kenapa mereka datang ke Yerusalem? Bukan ke Bethlehem. Padahal kan Bethlehem tempat Tuhan Yesus lahir. Iya, memang Bethlehem tempat Tuhan Yesus lahir. Tapi mereka datang ke Yerusalem untuk mencari raja orang Yahudi. Mereka ingin datang untuk menyembah dia. Terus Ci, gimana caranya mereka dari Yerusalem bisa sampai datang ke Bethlehem? Nah, Allah memimpin mereka dengan cara memberi tanda sebuah bintang di langit. Jadi orang-orang Majus itu mengikuti bintang yang diberikan oleh Allah untuk memimpin mereka kepada bayi Yesus. Yuk kita coba buka Alkitab kita di Matius 2 ayat 1 sampai 3. Perikopnya itu ada orang-orang Majus dari timur. Nah, ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, jadi pada masa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem dan orang-orang Majus itu ingin datang untuk menyembahnya, pada saat itu tuh lagi zaman Raja Herodes. Nah, pas Raja Herodes itu tahu kalau wah, ada raja yang mau lahir. Nah, dia tuh langsung risau, langsung gelisah. Wah, siapa itu raja itu? Jangan-jangan dia akan menggantikan aku. Sampai akhirnya Raja Herodes itu mengumpulkan para pemuka bangsa Yahudi dan dia tuh bertanya kepada mereka, apa benar orang-orang Majus itu katakan kalau ada raja orang Yahudi yang akan lahir? Nah, para pemuka bangsa Israel itu memberitahu Raja Herodes bahwa pada zaman dahulu nabi-nabi itu berkata bahwa akan ada seseorang yang baru yang dilahirkan di Bethlehem. Nah, sekarang coba kita lihat lagi di Alkitab kita di Matius 2 juga, tapi ayat yang ke-7 dan juga ke-8. Nah, ayat yang ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu menampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Itu akan datang menyembah Yesus setelah diberitahu oleh orang-orang Majus. Benar, dia itu gak akan menyembah Tuhan Yesus karena Herodes ini gak mau kalau tahtanya itu disingkirkan.
Herodes itu nggak mau ada orang lain yang duduk menggantikan tahtanya. Setelah itu, orang-orang Majus meninggalkan Raja Herodes, dan sekali lagi bintang yang terang dan ajaib itu muncul dan memimpin mereka hingga mereka sampai di tempat Tuhan Yesus lahir. Di sanalah mereka bertemu dengan Maria, ibu dari bayi Yesus. Nah, setelah mereka sudah sampai di tempat Tuhan Yesus lahir, mereka langsung sujud menyembahnya. Allah telah mempersiapkan hati mereka untuk dapat mengenali juru selamat yang akan menyelamatkan seluruh umatnya. Dan dengan iman mereka percaya, dan mereka membawa persembahan yang paling berharga yang telah mereka persiapkan. Nah, Cici sekarang mau nanya, masih ingat nggak sih 3 persembahan apa yang dibawa oleh 3 orang Majus itu? Benar, ada emas, kemenyan, dan juga mur. Nah, ketika waktunya tiba untuk pulang, Allah memperingati orang-orang Majus itu melalui sebuah mimpi. Allah itu memperingati mereka untuk tidak kembali dan tidak memberitahu kepada Herodes tentang di mana anak itu berada. Maka dari itu, orang-orang Majus tersebut pulang melalui jalan yang lain. Yuk kita coba baca di Matius 2 ayat 12. Ini adalah ayat Alkitab terakhir yang bakal Cici kasih. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, seperti yang udah Cici kasih tahu, orang Majus itu akhirnya pulang melalui jalan yang lain. Tidak ada yang dapat Herodes lakukan untuk mengubah rencana Allah untuk anaknya dan juga untuk mengubah perjalanan dari orang-orang Majus itu. Allah memimpin orang-orang Majus untuk dapat datang menyembah Raja Yesus, dan Allah juga yang memimpin mereka untuk dapat pulang dengan selamat kembali ke rumah mereka. Nah, jadi cerita Cici udah sampai di sini. Yuk, kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Untuk hari ini kami dapat beribadah kembali Tuhan, masih melalui online, tapi saya percaya lawatan-Mu tetap ada bagi kami ya Bapak. Bapak, Engkau yang memberkati Tuhan untuk segala aktivitas untuk seminggu ke depan, baik yang cici-cici yang bekerja, berkuliah, ataupun bagi anak-anak kami Bapak yang masih bersekolah juga, atau yang masih di rumah saja ya Bapak. Engkau yang memberkati, Engkau yang berkati segalanya Tuhan, kesehatan, keluarga, Engkau yang campur tangan untuk kehidupan mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Amin. Nah, adik-adik buat Tita dan Balita, adik-adik nggak perlu mengerjakan apa-apa untuk minggu ini. Adik-adik latihan aja untuk harnas ya. Narinya yang keren, nyanyinya yang oke. Kalian semua hebat. Dan untuk aktivitas utama Pratama 1 sampai Madya, adik-adik nonton sama-sama video yang akan diajarkan oleh Cici Iva ya. Selamat nonton dan selamat mengerjakan. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Halo adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita dari Cici Yosala kan? Nah, sekarang kita mau buat kreativitas sirup rahasia. Untuk tahu cara bikinnya, ditonton videonya sampai habis ya. Bahan-bahannya kita butuh 2 origami, warnanya bebas, lem, pensil dan pulpen, gunting, dan juga penggaris. Langkah pertama, kita buat suratnya dulu ya. Kita lipat sama sisi menjadi seperti segitiga. Setelah udah seperti ini, kita buka, kemudian kita lipat bawahnya mendekati garis lipatan, dan kita lipat lagi mengikuti garis lipatannya. Kemudian kita ambil ujungnya, dilipat seperti ini. Bagian sisi sebelahnya juga dilipat seperti ini.
Setelah sudah seperti ini, diambil sedikit ujungnya lalu dilipat ke arah sana. Kemudian dilipat seperti ini ya. Setelah itu dilem. Sudah jadi deh suratnya. Setelah itu kita buat bintangnya ya. Kalian gambar dulu polanya menggunakan pensil. Ukurannya terserah kalian, yang penting jangan terlalu besar ya. Setelah pola bintangnya sudah selesai digambar, kalian boleh gunting. Untuk adik-adik yang belum berani untuk menggunting sendiri, boleh minta bantuan mama atau papanya ya. Sudah jadi bintangnya. Nah, selanjutnya kalian masukin bintangnya ke dalam suratnya dan kalian tulis ayat dan nama kalian. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Ayat yang kalian tulis di bintang, Matius 2 ayat 2 ya. Dan bagian tengah suratnya kalian tulis nama dan kelas kalian. Kemudian kalian hias-hias, pasti punya kalian lebih bagus. Sampai jumpa. Setuju Ci Iva, pasti mereka bikinnya lebih keren-keren ya daripada kita-kita. Nah adik-adik selesai ngerjain tugas, yuk kita hafalin ayat hafalan kita yang terambil dari Wahyu 17 ayat 14 B-nya aja. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Wah, gampang kan? Yuk kita hafalin sama-sama, lalu divideokan dan dikirim ke email chansikisgsja@gmail.com ya. Sampai jumpa adik-adik.